para jamaah ibu-ibu bisa diisi dulu meja yang depannya. Kasih nanti yang datang terakhir bisa. Oh, yang masih yang sebelum ngedit ya, mungkin bisa diisi dulu meja-meja. Bisa diisi yang depan mejanya. Ya. Sebelum kajian pada sore hari dimulai, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, insyaallah Mahat Ali Baitul Hikmah masih membuka pendaftaran baik dari yang program Mahat Ali MI Baitul Hikmah tahun Baitul Hikmah dan juga PLC Quran Learning Center Baitul Hikmah. Bagi nanti jemaah semuanya, ibu-ibu semuanya yang ingin mendaftar bisa menghubungi Ustadz Oki. Kemudian yang kedua, insya Allah kajian Selasa sore akan rutin dilakukan, dan insya Allah untuk pematerinya setiap Selasa insya Allah nanti bergantian. Kemudian selanjutnya untuk kajian MDA Majelis Duha yang biasanya bertepatan di Masjid At-Thoriq Nirmala Suri, insya Allah kajiannya akan dimulai kembali untuk kajian MDA di Nirmala Suri nanti di bulan Juli setelah Idul Adha. Jadi nanti bisa dikabarkan ke tetangga-tetangga, keluarga, nanti insya Allah kajian MDA di Masjid At-Thoriq Nirmala Suri akan dimulai kembali bulan Juli setelah Idul Adha. Untuk yang belum masuk grup kajian Baitul Hikmah, nanti setelah kajian bisa menghubungi kami. Jadi untuk informasi nanti ada kajian apa saja nanti disampaikan di grup Baitul Hikmah, nanti grup WA. Nanti kalau belum masuk nanti silahkan menghubungi kami. Kemudian untuk yang terakhir, untuk jemaah yang ingin infak dakwah klub IDQ, nanti setelah kajian nanti bisa mengambil di depan ini. Oke, itu pengumuman yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya insya Allah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Zuhair Abdul Rahman, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, para jamaah pengajian Baitul Hikmah yang diadakan setiap Selasa sore yang dimuliakan oleh Allah. Mudir Ma'had Baitul Hikmah Ustadz Hanif dan santri yang hadir di sini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri kajian atau tholabul ilmi
di tempat yang sangat mulia ini dan di Pondok Baitul Hikmah. Semoga pengajian pada sore hari ini membawa berkah bagi kita semuanya, dapat menunjukkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian, memang sudah lama kita tidak mengaji di sini karena kondisi COVID yang beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah sekarang sudah COVID-nya sudah dicabut oleh Allah dan kita sudah bebas. Mudah-mudahan tidak ada lagi isu-isu tentang COVID. Karena COVID ini dampaknya sangat besar. Orang takut pengajian, awalnya takut, sekarang sudah senang tidak ngaji. Betul Bu? Wes kenaan. Ya. Orang takut untuk sholat jamaah di masjid, sekarang sudah senang karena sudah terbiasa tidak sholat di masjid. Jadi kalau dulu kalau tidak ke masjid itu merasa dosa, merasa bersalah. Sekarang ini sudah tidak merasa dosa dan tidak merasa bersalah. Dulu kalau ada pengajian tidak ikut, merasa dosa dan salah. Sekarang sudah tidak ada, sudah hilang dalam diri kita perasaan bersalah ataupun dosa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang takut dengan takdir Allah. Insya Allah dimanapun kita berada, kalau sudah Allah menjemput ajalnya, insya Allah kita semuanya akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, sore hari ini saya akan membacakan surat Luqman. Monggo yang membawa Al-Quran dibuka surat Luqman ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Ada Quran yang bisa dibagi untuk ibu-ibu? Ya. Pada bawah ya Bu ya? Ya. Monggo kita baca bersama-sama ya, supaya mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Saya mulai terlebih dahulu, nanti panjenengan mengikuti. Ayat 33 dan ayat 34 dari surat Luqman. Mungkin masih gelap atau perlu ditambah penerangan tadi dinyala? Cukup ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير. Ya, cukup. Mari kita pahami makna-maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Wakhshaw yauman, dan takutlah pada hari. La yajzi walidun an waladihi, orang tua tidak dapat menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, dan juga anak-anak tidak dapat menolong orang tuanya meskipun hanya sedikit. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kehidupan dunia menipu daya kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah setan-setan menipu kalian jauh
daripada Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah adalah pengetahuan tentang datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam kandungan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, mengetahui dengan detail. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Ibu sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya. Khitabnya adalah kepada semua manusia. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada seruan, yaitu dengan menggunakan ya ayyuhan nasu. Diperhatikan di dalam Al-Quran, kalau ada seruan dengan menggunakan ya ayyuhan nasu, ittaqu, bertakwalah, pasti, yaitu Rabbakum, Tuhan kamu. Tapi kalau seruannya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasangannya adalah ittaqullaha. Jadi kalau untuk semua umat manusia, maka Allah menyeru dengan memerintahkan bertakwalah kepada Tuhan-Tuhan kamu. Tapi kalau seruannya itu ditujukan kepada orang yang hanya beriman saja, yaitu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena tidak semua manusia itu bertakwa kepada Allah. Mereka yakin dan percaya ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Maka Allah mengingatkan kepada manusia secara umum untuk bertakwa kepada Tuhan yang diyakininya. Tapi Tuhan yang benar hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan-Tuhan yang lain adalah batil, adalah Tuhan yang tidak benar. Apapun itu namanya, baik Tuhan dari manusia, Tuhan dari patung, Tuhan dari batu, Tuhan dari kayu, pepohonan, itu semuanya bukan Tuhan yang benar. Bahwa Tuhan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disuruhkan oleh Allah kepada semua umat manusia, yaitu untuk takut kepada satu hari, di mana pada hari itu seorang ayah tidak dapat menolong anaknya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tidak ada seorang anak yang dapat menolong ayahnya, meskipun hanya sedikit. Jadi sekarang saja kalau ayahnya sakit,
kadang-kadang anaknya tidak mau tahu. Tapi kalau anaknya yang sakit, ayahnya peduli. Coba panjenengan sudah menjadi seorang ibu. Ketika anak kita masih kecil, kemudian kena panas, ya, kira-kira kita risau apa tidak? Risau. Lagi panasnya sampai 40 derajat, bingung. Pokoknya akan segera dibawa ke klinik, ke rumah sakit. Ya. Tapi kalau ayah kita yang sakit, punya anak 5, dan semuanya agak jauh dari rumahnya, paling semuanya mengatakan, biar kakak saya yang ngurusi, biar adik saya yang ngurusi. Bahkan ayahnya stroke pun, anak-anaknya pun tidak ada yang datang untuk membantunya. Maka ada pepatah, satu ibu mampu merawat 9 anaknya. Satu ibu mampu merawat 9 anaknya. Tapi belum tentu 9 anaknya dapat merawat satu ibu. Nah ini, jadi gitu. Dan ini terjadi, Bu. Saya melihat sendiri, di Kecamatan Wonosari ada seorang dulu tokoh ulama, bahkan pernah menjadi ketua MUI Kecamatan Wonosari, Klaten. Ketika ayahnya kena serangan stroke, anak-anaknya tidak ada yang mau datang. Bahkan mereka sepakat untuk mengambil perawat untuk merawat ayahnya. Ya. Tapi ketika kita dulu masih kecil, anak-anaknya masih kecil, anaknya sakit, ibunya tidak bisa tidur. Nah, jangankan anak membantu orang tuanya nanti di akhirat. Di dunia saja kadang-kadang sudah tidak peduli. Pernah Profesor Dr. Habibie Engineering, bekas menteri dan wakil presiden, bahkan pernah jadi presiden, setelah ditinggal oleh istrinya yang dicintainya. 2 anaknya semua sibuk. Diminta untuk pulang menemani ayahnya, semuanya beralasan sibuk. Ya. Tidak ada yang siap untuk menemani ayahnya. Mungkin kita juga begitu. Karena kita dulu mungkin suka merifat, jadi pinter ngeles. Ya, pinter apa? Ngeles. Pinter alasan. Nah. Nanti di hari kiamat itu, yaitu hari hisab, hari pembalasan, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Yauma idzin sya'nun yughni. Yaitu pada hari itu semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keistimewaan kepada anak-anak yang bisa untuk menjadi penolong ayahnya. Jadi ada anak yang dapat menolong ayahnya, menolong orang tuanya, menolong ibunya, yang dijadikan Rasulullah sebagai anak yang istimewa, yaitu yang pertama adalah waladun sholihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini pengkhususan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, maka anak ini dapat menolong ayahnya dan dapat menolong ibunya dari siksa api neraka. Maka kalau bisa, ibu-ibu punya anak itu yang banyak. Ya, punya anak yang banyak.
Alhamdulillah Bu, bapak saya itu diberi rizki Allah, anugerah, yaitu punya anak itu semuanya 29. Berapa? 29. Kira-kira dari ibu berapa itu? 3, betul. Kok bisa nebak? Ya. Jadi alhamdulillah putranya semua 29. Kenapa? Ayah saya ingin didoakan oleh anak-anaknya, dan itulah anak yang dapat menolong orang tuanya nanti di akhirat. Panjenengan jangan membatasi anaknya. Anak 2, satu sakit-sakitan, yang kedua dibawa suaminya entek. Ya, kalau bisa banyak. Kita contoh Ustadz Ihsan, berapa Ustadz Ihsan itu? 9. Ya, alhamdulillah, meskipun saya tidak seperti Ustadz Ihsan, tapi sudah cukup. Yaitu paling tidak seperti rukun Islam 5, Pancasila 5, dan berurutan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Nah, itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya alhamdulillah, insya Allah hafal Al-Quran. Yang kedua, anak yang dapat menolong orang tuanya adalah anak-anak yang hafal Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Beberapa hadis yang sudah sering kita dengar, bahwa ada orang tua yang merasa ketika hidup di dunia itu tidak seberapa di dalam beribadah kepada Allah. Tapi ketika di akhirat dimuliakan oleh Allah, didudukkan di kursi yang paling indah, diberi mahkota yang juga sangat indah sekali. Dia bertanya, ya Allah, kenapa engkau muliakan kami seperti ini? Sedangkan amal ibadahku ketika di dunia itu tidak seberapa. Maka dijawab, itu karena kamu sukses mendidik anakmu menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, menjadi pengajar-pengajar Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan orang-orang yang menghafal Al-Quran juga menjadi keluarga besarnya Allah di muka bumi. Maka kalau panjenengan menginginkan anak putra panjenengan menjadi syafaat yang akan membantu, menolong kita dari siksa api neraka, maka jadikanlah anak-anak kita anak yang soleh, anak yang mau menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Itulah yang akan mensyafaati kita semuanya. Maka bagi saya bukan satu kesombongan, tidak. Pertama adalah Al-Quran. Setelah itu silakan kalian mau belajar apa, silakan. Harus hafal Quran. Setelah itu mau kuliah kemana, silakan. Saya ingin mendapatkan syafaat dari anak-anak yang hafal Al-Quran. Mumpung belum telat, belum terlambat, ya. Kalau anak-anak kita hafal Al-Quran dan juga mempunyai ilmu-ilmu yang lain, nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya, satu surga yang sama. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim. Dan orang-orang yang beriman, maksudnya kita sebagai walinya, kemudian diikuti oleh anak cucu kita dengan keimanan yang sama, maka nanti kita akan disatukan di dalam surga yang sama. Artinya sebaliknya, meskipun kita beriman, tapi anak kita tidak beriman, itu bisa menghalang-halangi kita untuk masuk surganya Allah.
Kita akan ditanya oleh Allah. Maka kita ini kadang-kadang tidak boleh bangga. Ikut pengajian, ikut jamaah di masjid. Kalau kita ditanya, mana anakmu? Sekarang di mana putramu? Mungkin ada yang menjawab, anak saya lagi di lampu merah ya Allah. Anak saya lagi ngamen ya Allah. Anak saya lagi diskotik, minum-minuman. Itulah yang akan menghalang-halangi kita untuk menuju surganya Allah. Karena anak adalah amanah. Sampai kapanpun tidak ada yang namanya mantan anak. Meskipun sudah kita coret dari daftar kakak kita, tapi dia adalah masih darah daging kita. Ada teman saya, teman jamaah saya, jamaah umroh saya, menangis. Karena apa? Karena setiap dini hari anaknya datang dalam keadaan mabuk. Semua masyarakatnya selalu mencibir. Sampai dia stres dan sampai meninggal dunia. Siapa yang disalahkan? Kesalahan anak itu bukan mutlak kesalahan anak itu sendiri, tapi ada campur tangan orang tua. Sampai di mana orang tua itu memperhatikan lingkungan pergaulan anak-anak kita. Kadang-kadang kita memberikan fasilitas anak kita dengan handphone. Mereka bebas membuka handphone dan lain sebagainya. Yang mana kadang-kadang handphone itu dapat merusak moral mereka. Ada yang kecanduan game online. Teman saya di Jogja itu anaknya sudah kecanduan game online. Sudah tidak pernah mau masuk sekolah. Main game terus. Sudah tidak mau makan, mengaji, belajar, sholat pun ditinggalkan. Apalagi kalau ada undangan temannya sampai ke Sulawesi, sampai ke Thailand, maksa minta uang bapaknya, sampai sepedanya, sepatunya, semua dijual. Masya Allah. Kalau sudah demikian itu, siapa yang merugi? Lantar ji'al ayyamul lati madat. Hari tidak akan kembali. Jam tidak akan bisa diputar ulang. Yang ada hanya penyesalan. Ibu sekalian, terus terang saya ini mengasuh di banyak pondok pesantren. Semuanya pondok tahfidz Al-Quran. Tapi saya tidak mampu untuk mengajar, mendidik anak saya. Terus terang ini saya akui. Saya tidak mampu untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh anak saya. Maka semua anak saya wajib mondok. Wajib mondok. Maka banyak yang tanya pada saya, Ustadz, jenengan kan punya pondok banyak. Kok anak-anaknya kok malah dipondokkan di tempat-tempat lain? Ya, karena saya tidak mampu untuk mendidik anak saya, tidak mampu mengontrol, mengawasi anak saya di rumah. Kalau anak saya liburan lebih daripada 2 minggu, mata saya ini sepet. Sepet betul, Bu. Ya. Melihat anak gelundung, melihat anak main HP, coba saya baru sercak tiduran, HP saya sudah hilang. Loh, HP kemana? Ternyata diambil anak saya. Maka kalau sudah 2 minggu sudah balik ke pondok saja. Nah, kemarin alhamdulillah anak saya sudah wisuda. Nah, tapi tidak boleh pulang, saya nggak boleh pulang. Ya. Kelas 3 sanawiyah, alhamdulillah sudah wisuda tanggal 12 kemarin. Karena untuk sekolah tahun ini sudah tertutup semuanya. Rencana mau saya masukkan ke Gontor, tapi Gontor sudah tutup. Maka saya tambahkan 1 tahun di Bogor untuk memungkinkan Al-Qur'annya, mengambil sanad dan memperbaiki bacaan dan juga mendalami bahasa Arab. 1 tahun tidak apa-apa. Ada yang mengatakan, Ustadz kan rugi 1 tahun. Tidak ada ruginya.
Tidak ada rugi orang menghafal Al-Quran, memperbaiki bacaan, memperdalam ilmu nahwu sorof, bahasa Arab, tidak ada ruginya. Mungkin dibanding teman-teman yang sudah SMA, itu tidak ada masalah. Ya, 1 tahun menambah. Dan itu saya ingat nasihat kiai saya, Kiai Hasan Abdullah Sahad. Setiap tahun ketika memberikan pengarahan kepada para wali murid yang datang ke Gontor, yang masukkan anaknya ke Gontor, apa nasihatnya? Lebih baik tangisi anakmu sekarang daripada kamu menyesal menangis di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, memang melepaskan anak untuk mondok itu berat sekali. Anak yang baru tamat SD dipondokkan, kita berat. Gimana nanti di pondok, nyucinya gimana, makannya gimana, anak-anak kita masih manja dan sebagainya. Apalagi ada dogma-dogma lama. Pondok itu seperti tempat untuk penyiksaan. Betul tidak, Bu? Nah, tempat untuk pemukulan. Maka kalau ada orang yang punya 2 anak, yang satu pinter, yang satunya agak pinter, tidak pinter-pinter banget. Yang satunya masuk ke sekolah-sekolah favorit, SMP, SMA favorit. Yang satunya agak bandel. Apa ancamannya? Kalau kamu nanti masih bandel, tak pondokkan loh. Biar kamu tuh disabet, dirotan, digebui sama ustadzmu. Loh, ini salah. Kenapa anak-anak kita itu kok wegah, tidak mau mondok? Karena kadang-kadang menganggap bahwa pondok itu tempat untuk penyiksaan. Itu tidak betul. Alhamdulillah sekarang Al-Azhar itu, IBS itu 100 juta, Bu. Uang pangkalnya. Diminati banyak orang. Ya. Diminati banyak orang. Jadi sekarang ini kita rubah mindset kita. Jadikan pondok itu tempat yang nyaman. Maka kalau penjenengan pengen anaknya mau mondok, sejak kelas 3 SD, kelas 3 tidak, ya diajak ke pondok. Ditunjukkan yang baik-baik. Loh, itu loh, mondok itu loh. Seneng toh? Ada bal-balan, ada voli, ada futsal, ada senang sama teman-teman, begitu. Malah jangan diancam. Kalau nanti kamu nakal, tak pondokkan. Biar nanti ustadz-ustadz memukuli kamu semuanya. Nah, itu yang menjadikan anak kita ini tidak mau mondok. Memang benar, memang di pondok itu memang berat. Harus nyuci sendiri, ngambil nasi sendiri, mau mandi dada antri, ya, mau makan juga bawa piring sendiri antri. Makanannya ya kurang lebih Indonesia Raya, tahu tempe kerupuk. Itu biasa, tapi sekarang tidak. Pondok-pondok yang sudah bagus-bagus itu ya alhamdulillah banyak dagingnya. Nah, maka mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadikan anak kita nantinya akan menolong kita, mensyafaati kita dari siksa-siksa azab api neraka, maka jadikanlah anak kita menjadi anak yang soleh. Menghafal Al-Quran kalau bisa. Ya, maka ini yang selalu saya tekankan. Pokoknya mondok dulu. Ya, kalau sudah hafal Al-Quran silakan. Mau ngambil ke UGM, ke UNS, semuanya silakan. Tapi anak kita sudah kita dasari dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, juga memahami Al-Quran. Kita ingat beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak yang berusia 9 tahun. Sudah hafal Al-Quran. Ditampilkan di salah satu stasiun TV, di televisi, ya, stasiun televisi. Diuji 30 juz, dapat menjawab semuanya. Apalagi yang dari Jogja itu, siapa Ustaz Kamil sama?
Kamil dengan siapa itu? Bukan hanya hafal siapa? Ada 2 anak yang entah itu kembar apa tidak itu dari Jogja itu kemarin. Itu hafal nomor ayatnya, letaknya di mana itu dia tahu semuanya. Bahkan bisa menjawab ayat sebelumnya. Kita belum tentu bisa. Nek neruskan ayat bisa. Tapi kalau nebak ayat sebelumnya itu susah. Meskipun kita sudah hafal. Saya mencoba penjenengan. Saya tanya penjenengan hafal kulhu apa tidak? Hafal ya? Hafal. Coba saya akan bacakan 1 ayat. Saya minta dibacakan ayat sebelumnya. Nah, sekarang hafalkan, ingat-ingat kulhu. Ingat-ingat kulhu. Ya. Saya bacakan ayat, tolong ayat sebelumnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo, cepat. Alhamdulillah. Ada yang bisa menjawab. Itu baru kuhul ya Bu ya. Nah. Kalau meneruskan ayat itu gampang. Qul huwallahu ahad. Apa? Allahu somad. Nah, tapi kalau lam yalid walam yulad, apa sebelumnya? Mikir. Ngurut dulu. Kondur sih. Ya. Itu. Anak yang baru berumur 9 tahun ini, ketika dia bisa menjawab soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan dari para masyayikh, bisa semuanya. Ada seorang Profesor Din Hafiduddin kalau tidak salah, langsung mendatangi anak itu, mengambil tangannya, disalami dan dicium tangannya. Subhanallah. Seorang profesor kiai besar mencium tangan anak yang baru berumur 9 tahun. Beliau mengatakan, saya tidak mencium anak ini, tapi saya mencium Quran yang ada di dalam dada anak ini. Subhanallah. Itu, ya. Maka dari itu, seandainya jadi orang-orang penghafal Al-Quran itu ibaratnya seperti mutiara. Mutiara itu kalau jatuh, sampai jatuhnya itu di tempat yang paling kotor, kira-kira penjenengan mau rebutan ngambil apa enggak? Ada mutiara ataupun zamrud ataupun merah delima, ya, jatuh di WC gitu. Diumumkan tadi ada zamrud atau merah delima jatuh di WC. Siapa yang mau ngambil silakan. Saya akan rebutan itu. Kenapa? Karena itu ada nilainya. Ada 2 lembar kertas terjatuh di jalan. Yang satu warnanya putih bersih. Tidak ada kotoran sedikit pun. Yang satunya kotor, warnanya merah, ada tulisannya 100.000. Kira-kira kalau penjenengan menemukan 2 itu, yang mana yang mau diambil? Yang bersih, yang tidak ada kotoran, atau yang 100.000 itu? Kira-kira mana Bu? Yang 100.000 itu kotor. Enggak apa-apa Ustadz, nanti kan bisa dibersihkan. Artinya itulah nilainya seperti itu. Meskipun ini kertasnya bersih, tapi tidak punya nilai. Yang satunya meskipun itu kotor, tapi bernilai 100.000. Nah, itulah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari, ya. Yang selanjutnya, kalau anak-anak kita seluruhnya, artinya paling tidak hafal Al-Quran, insya Allah yang akan memimpin negara kita yang kita cintai ini para penghafal-penghafal Al-Quran. Ya, coba kalau yang memimpin, yang jadi presiden hafal Al-Quran, yang jadi tentara, panglima, kapolri hafal Al-Quran, Masya Allah, dunia ini aman. Tapi kalau yang menjadi presiden, kapolri, TNI, jenderal semuanya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah fasawfa yalqauna ghayya. Kalau negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak sholat,
Maka orang yang tidak sholat akan dikendalikan oleh setan. Apa akibatnya? Fasaufa yalqauna ghaya. Maka akan berakibat kebinasaan dan kehancuran. Kita ini tinggal menunggu fantadiris sa'ah. Kita tinggal menunggu kapan Allah mengirimkan bencana, kapan Allah mengirimkan angin puting beliung, kapan Allah mengirimkan banjir. Karena kita sudah kelewatan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Apa janji Allah? Yaitu akan datangnya hari kiamat. Akan datangnya hari perhitungan dan akan datangnya hari pembalasan. Semuanya sudah dipilah-pilah. Orang yang di dunianya berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, sedangkan orang yang di dunianya berbuat kejahatan, kemaksiatan, maka sudah disiapkan neraka-neraka yang sangat pedih. Ya. Maka Allah menasihatkan kepada kita semuanya, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kita tertipu daya dengan kehidupan dunia. Dunia ini sangat indah, menyenangkan. Ad-dunya khadiratun hilwun. Dunia ini hijau dan manis rasanya. Yang banyak menjadikan manusia lupa karena dunia. Yang banyak manusia mati karena dunia. Seperti semut mati di dalam gula. Seperti tikus mati di lumbung padi. Ada tetesan madu jatuh ke lantai. Datang seekor semut mencium bau manis. Pertama hanya mencicipinya. Kemudian dia tinggal pergi, kembali lagi mencicipi agak banyak, makan agak banyak. Dia berpikir kalau saya masuk ke dalam madu yang ada itu, pasti saya lebih banyak makan madu itu. Dia masuk ke dalamnya, akhirnya dia mati di dalam madu yang manis itu. Maka janganlah kita mati, janganlah kita terjerumus dari kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kita tertipu daya oleh setan-setan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan angan-angannya, dengan janji-janjinya yang semuanya akan menjadikan kita terperosok, terjerumus di dalam kejahatan-kejahatan, terperosok dalam kemaksiatan-kemaksiatan, dan berakibat yaitu kita ditempatkan oleh Allah di dalam nerakanya. Ibu sekalian, ayat yang terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah. Jadi yang tahu tentang kapan datangnya hari kiamat hanya Allah saja. Tidak ada paranormal yang meramal-ramal, yang menduga-duga. Sampai Rasulullah pun tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Tapi Allah memberikan tanda-tandanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kalau gedung-gedung sudah tinggi-tinggi, ada juga di antaranya kalau Dajjal sudah dikeluarkan, kalau Nabi Isa sudah diturunkan, kalau Ya'juj Ma'juj sudah dilepaskan, dan ada tanda-tanda yang kita tidak mengerti, yaitu kalau ada anak yang menjadikan ibunya sebagai pembantunya. Masa ada Ustadz? Ada. Ada anak yang menjadikan ibunya sebagai pembantu. Contoh kecil saja. Anaknya sibuk, laki-laki perempuannya sibuk kerja. Punya anak.
dititipkan kepada ibunya. Ya. Satu ketika anaknya jatuh. Mungkin ada yang berdarah. Anaknya datang. Bu, ini kenapa anak saya? Tadi jatuh, Nduk. Dititipin ora becus. Nah, coba. Ini sudah menjadikan ibunya sebagai apa? Pembantunya. Ya. Maka inilah termasuk salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian wa yunazzilul ghaitha. Allah yang tahu dan kapan akan turun hujan. Seberapa hujan yang akan diturunkan, semuanya atas hitungan Allah. Satu tetes air Allah tahu di mana akan turun. Jangan coba-coba menghalangi hujan akan turun. Jangan ngundang pawang untuk menolak apa? Hujan. Pawang apapun gagal kalau Allah sudah berkehendak. Ya. Hujan itu nikmat. Ya, hujan itu apa? Nikmat. Ya. Kemudian selanjutnya wa ya'lamu ma fil arham. Bahwa Allah lah yang mengetahui janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Apakah dia nanti laki-laki ataupun perempuan. Loh, Ustadz sekarang kan bisa di USG. Iya, itu kalau sudah kandungannya sudah 9 bulan atau 8 bulan. Tapi 1 bulan mengandung tidak ada yang tahu. Dan tidak ada seorang ibu yang bisa meminta ataupun menentukan minta laki-laki atau perempuan. Tidak ada. Tidak ada janin yang kepingin jadi perempuan atau jadi laki-laki. Semuanya keputusannya ada di tangan Allah. Kalau kita dulu lahir karena kehendak Allah, kita laki-laki juga karena kehendak Allah, maka kita harus mengikuti kehendak Allah. Kadang-kadang kita lupa. Allah berkehendak seperti ini, menurunkan syarat seperti ini, tapi kita tidak mau mengikuti perintah Allah. Ini sudah menyalahi sunnatullah. Kemudian selanjutnya wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang bakal terjadi setelah ini. Kita tidak tahu apa kita nanti pulang selamat ataupun tidak. Apa yang terjadi semuanya kita tidak bisa mengetahuinya. Ada yang pulang ketabrak, kenapa? Padahal sudah minggir-minggir, ternyata supirnya ngantuk nabrak. Itu karena sudah kehendak Allah. Maka salah satu di antara rukun iman yaitu percaya dengan qadha dan qadarnya Allah. Kalau kita yakin dan percaya, kita menjadi sumileh, menjadi semeleh, rela, tidak menyalahkan. Kalau kita yakin dengan takdirnya Allah. Ustaz kandhani ora entuk lunga. Lho iki kedadiane sampai mati. Lah nek ora lunga apa ya ora mati. Orang itu ndak apa-apa tinggal duduk saja ngantuk mati. Bahkan orang tengah-tengah sholat ketika sujud ndak bangun-bangun langsung apa? Mati. Itu yang orang kafir mengatakan janganlah kamu pergi berjuang di jalan Allah. Ikut sama kami biar kamu selamat dan kamu tidak akan mati. Itu sama dengan orang-orang kafir. Karena kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi, maka kita harus menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardun tamut. Di mana tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, maka bekal
ketakwaan itu harus selalu kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zati at-taqwa. Bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Contohnya kemarin putranya Gubernur Jawa Barat berangkat ke Swiss untuk bersenang-senang. Apa yang terjadi? Pulang dengan membawa yaitu kematian, kesusahan. Dan dia tidak merasa, tidak menyangka bahwa akan terjadi seperti itu. Yang ada di dalam benaknya, pergi ke Swiss, jalan-jalan, menikmati rizki yang didapatkan, ternyata Allah berkehendak lain, putranya diambil di Swiss. Jadi datang ke Swiss bukan untuk senang-senang, tapi pulang dengan kesusahan. Maka karena kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh malaikat, kapan kita kembali kepada Allah, wabil khusus kita-kita yang sudah umurnya di atas 70 tahun, tidak ada pilihan lain, harus pindah alamat jalan kuburan. Ya, nomor 20, rumahnya tinggal 2 kali 1 meter saja, hidup sendiri tanpa didampingi oleh keluarga. Maka persiapkan kematian kita dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak bersedekah, banyak kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Insya Allah kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu sekalian pengajian kita pada sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga, melindungi kita semuanya dan hidup kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Tuhan atas ilmunya yang disampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir penutupan, sebelum tutup kami